Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani Kalimatus Andia. Saya mahasiswa farmasi dari Universitas Jambi. Sebelumnya di sini saya berbicara dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Ananda Yura Mastika dari Prodi Psikologi Universitas Jambi. Baik, saya panggil Kak Ananda ya. Baik, Kak Ananda. Sebelumnya Kak Ananda apakah sudah tahu dengan insulin itu apa? Belum. Baik, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi insulin suntik itu adalah obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Nah, insulin ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Selain untuk mengatur kadar gula darah, hormon ini juga mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Seperti itu ya Kak. Nah, di sini saya ada 3 contoh obat untuk memenuhi insulin di dalam tubuh. Yang pertama itu ada obat yang namanya Apidra. Nah, di dalam Apidra ini Kak, terdapat setiap mili dari Apidra ini mengandung insulin glulisin sebanyak 100 unit per mili. Nah, bagaimana sih Kak mekanisme kerja obat ini di dalam tubuh kita? Jadi Apidra ini adalah insulin yang dapat digunakan untuk mengontrol gula darah tinggi pada orang dengan diabetes. Nah, lalu Apidra ini juga memiliki efek samping Kak. Nah, efek sampingnya ini yang mungkin terjadi selama penggunaan Apidra antara lain hipoglikemia atau kadar gula darahnya menjadi rendah, terus dan reaksi anafilaksis atau suatu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian Kak. Nah, lalu apa sih Kak indikasi dan kontraindikasi dari obat ini? Nah, indikasi dari obat ini adalah diabetes mellitus pada dewasa dan untuk anak-anak usia 8 tahun ke atas ketika insulin diperlukan. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas dan hipoglikemia. Dan dosis yang diberikan itu berikan dalam waktu 15 menit sebelum atau segera sesudah makan. Nah, Apidra Solostar Pen diberikan secara injeksi dan subkutan. Selanjutnya yang kedua yaitu obatnya bernama Ezelin Kak. Nah, Ezelin ini memiliki komposisi insulin glargin 100 unit per mili. Nah, mekanisme kerjanya yaitu obat yang digunakan untuk mengobati diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, Ezelin ini termasuk dalam golongan obat keras sehingga yang bisa didapatkan dan digunakan berdasarkan resep dokter. Jadi, jika tidak ada resep dokter, tidak diperbolehkan untuk membeli obat ini ya Kak. Nah, untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia, kadar gula darah itu terlalu rendah di bawah normal. Untuk reaksi lokal pada tempat injeksi dan reaksi hipersensitivitas, misalnya kemerahan kulit jika habis suntik begitu Kak. Dan pembengkakan dan pruritus serta penambahan berat badan. Untuk indikasi dan kontraindikasinya, indikasinya yaitu sebagai pengobatan diabetes mellitus pasien dewasa, remaja, dan anak-anak di atas 6 tahun, di mana terapi insulin ini dibutuhkan. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap insulin glargin dan komponen lainnya. Untuk dosis yang diberikan, dosis ini bersifat individual, 1 kali sehari, diinjeksikan secara subkutan, diberikan pada waktu yang sama tiap harinya. Misalkan kakak nih, misalkan sebelum tidur ya, sebelum tidur itu jam 8 malam kakak pakai, besoknya lagi kakak pakai juga jam 8 malam begitu. Untuk aturan pakainya itu ditentukan oleh dokter. Nah, disuntikan secara subkutan pada area perut, lengan, atau paha. Yang terakhir di sini ada obat Lantus. Nah,
Komposisi dari lantus ini yaitu insulin glargin 100 unit per mili. Untuk mekanisme kerjanya, lantus ini termasuk dalam long acting insulin atau mencapai aliran darah beberapa jam setelah injeksi dan cenderung menurunkan kadar glukosa hingga 24 jam atau lebih. Untuk efek sampingnya yaitu sama dengan yang lain, hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari normal, gangguan penglihatan sementara, reaksi di tempat injeksi, dan reaksi alergi. Untuk indikasi dan kontraindikasinya, untuk indikasinya itu pengobatan IDDM pada orang dewasa, remaja, anak-anak 2 tahun ke atas. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas. Untuk dosis yang diberikan yaitu individual dosis dengan suntikan subkutan setiap saat 1 kali sehari pada saat yang sama setiap hari, sama dengan obat sebelumnya ya Kak. Untuk jika overdosis, gejala itu yang pertama hipoglikemia atau kadar gula darah turun drastis yang parah dan terkadang jangka panjang dan mengancam jiwa. Selanjutnya yaitu untuk penata laksanaannya, hipoglikemia ringan biasanya dapat diobati dengan karbohidrat oral. Begitu Kak, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kakaknya? Ada. Bagaimana cara menyuntikkan insulin tersebut? Nah, cara penyuntikan insulin ini ada 2 Kak, yaitu yang pertama dengan cara konvensional, yang kedua yaitu dengan suntikan pen. Nah, untuk suntikan konvensional ini kita mengambil obatnya langsung dari botol vialnya itu. Kita ambil obatnya dahulu, lalu pada bagian yang akan disuntikan itu diusap alkohol dulu, baru disuntikan. Nah, untuk yang pen itu dikeluarkan insulin pen dari dalam lemari setidaknya 30 menit sebelum digunakan. Nah, lalu kakak harus mencuci tangannya hingga bersih. Setelah itu penutup suntikan pen itu dilepaskan, kemudian dipasang jarum pen di bagian ujung pennya. Nah, setelah itu ada pengaturan jumlah dosisnya, ya itu kakak atur sesuai dengan resep yang dokter berikan. Selanjutnya yaitu bersihkan area kulit yang ingin kakak suntikan, lalu dioleskan dulu dengan alkohol. Nah, setelah itu lepaskan penutup jarum dan dikeluarkan obat tersebut. Dan pastikan menyuntik insulin itu sampai habis sesuai dosis yang sudah ditentukan. Begitu Kak. Apakah ada lagi Kak? Lalu gimana sih saya bisa menyuntikkan insulin tersebut? Nah, penyuntikan insulin ini bisa dilakukan di bagian tubuh yang mempunyai lemak yang lebih banyak dari bagian tubuh lainnya, seperti pada lengan, pada paha, pada perut bisa juga, atau pada daerah pantat. Begitu Kak. Lalu kapan sih saya bisa menyuntikkan insulin tersebut? Nah, insulin tersebut bisa disuntikkan sebaiknya sebelum kakak tidur, atau misalkan orang tua kakak nih butuh insulin tersebut, nah disuntikkanlah sebelum orang tua kakak tersebut tidur. Jadi obatnya bisa bekerja secara maksimal, gitu Kak. Udah itu aja. Terima kasih Kak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.